Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ari Kurniawan, Gia Anifatul, dan juga Dita Nurdianti, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kebutuhan dan sumber dana serta aliran kas. Kebutuhan dana untuk aktiva tetap. Kebutuhan dana suatu perusahaan sangat penting dikarenakan berkaitan langsung dengan berjalannya perusahaan dan kesepakatan perusahaan untuk berkembang. Struktur modal juga mempunyai efek langsung dengan posisi keuangan perusahaan. Dalam pemenuhan kebutuhan dana ada dua sumber, meliputi sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Pemenuhan kebutuhan pendanaan internal merupakan dana yang diperoleh sendiri oleh perusahaan, misalnya laba yang tidak dibagikan, sehingga dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan pembelanjaan dari pendanaan internal. Aktiva tetap merupakan suatu yang penting bagi perusahaan. Selain digunakan sebagai modal kerja, aktiva tetap biasanya juga digunakan sebagai alat investasi jangka panjang bagi perusahaan. Mengingat bahwa tujuan dari pengadaan aktiva tetap adalah untuk modal kerja dan tidak untuk diperjualbelikan, sehingga proses pengadaan serta cara memperolehnya juga harus diperhitungkan dengan tepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dana modal kerja. Jadi menurut Adrian Sawer, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat boleh dimaksudkan sebagai dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja atau working capital ini adalah sebagai modal yang ditanam suatu perusahaan dan dalam bentuk aktiva jangka pendek atau jangka aktiva lancar. Nah, modal kerja diartikan sebagai aset yang berputar menjadi uang tunai selama satu putaran operasi perusahaan. Yang dimaksudkan satu putaran operasi ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengubah uang tunai menjadi persediaan piutang sampai menjadi uang kembali. Modal kerja sangat dibutuhkan untuk membantu perusahaan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kondisi perusahaan yang kurang baik. Nah, hal ini juga diperlukan agar operasi perusahaan berjalan normal kembali, di mana dana yang sudah diinvestasikan dapat memberikan hasil berupa laba usaha pada perusahaan dalam jangka waktu pendek. Untuk menghitung modal kerja atau working capital, perusahaan melakukan inventaris terhadap jumlah aset yang dimilikinya, kemudian dikurangi dengan total kewajiban yang kurang dari 1 tahun. Pada dasarnya, terdapat 3 pilihan kebijakan bagi manajemen untuk menentukan besarnya proporsi aktiva lancar yang dibiayai oleh sumber jangka pendek dan yang dibiayai dari jangka panjang. Antara lain, yang pertama ada kebijakan modal kerja konservatif. Nah, jadi kebijakan konservatif adalah perusahaan memodali sebagian aktiva lancarnya yang memfluktuasi dengan modal permanen. Pada musim yang sedang sepi, ketika piutang dan juga persediaan sedang rendah, perusahaan memperbesar saldo surat-surat berharganya. Nah, dengan bergeraknya waktu menuju puncak musim ramainya penjualan, perusahaan mulai menjual persediaan surat-surat berharga untuk memodalkan persediaan dan piutang, dan bila masih kurang, maka mencari pinjaman jangka pendek. Sedangkan aktiva lancar permanen dan juga kebijakan aktiva tetap dimodali dengan permodalan permanen. Kemudian yang kedua ada kebijakan modal kerja moderat. Jadi perusahaan dapat pula mengambil kebijakan yang moderat di mana perusahaan nanti mencoba menyelaraskan struktur mutualitas aktiva dan utang-utangnya, yaitu kebutuhan akan aktiva lancar yang bersifat sementara dimodali dari sumber dana jangka pendek dan total aktiva lancar permanen, dan juga aktiva tetap dimodali dari sumber dana jangka panjang. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah kebijakan agresif, di mana bila semua aktiva lancar dimodali dengan modal jangka pendek, tapi sebagian dari aktiva lancar permanennya dimodali dengan kredit jangka pendek. Sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar.
Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman ataupun keduanya. Setelah jumlah dana yang dibutuhkan diketahui, selanjutnya yang perlu ditentukan adalah dalam bentuk apa dana tersebut didapat. Yang jelas dan akan dipilih adalah sumber dana yang mempunyai biaya paling rendah dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. Kemudian jika dilihat dari segi sumber asalnya, modal sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada modal asing atau modal pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Nah, jadi untuk modal-modal atau sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain dari pinjaman dari dunia perbankan, kemudian pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-bank. Kemudian yang kedua ada modal sendiri, adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Kemudian perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Kemudian untuk perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, kemudian yang kedua dari cadangan laba, yang ketiga dari laba yang belum dibagi. Arti pentingnya aliran kas. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat menghasilkan laba. Di samping itu juga dapat menghasilkan arus masuk kas bersih semakin meningkat di masa yang akan datang. Sebab dapat dijadikan di mana suatu perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, sedangkan dari laporan arus kas dapat dilihat arus kas dari kegiatan-kegiatan menunjukkan arus kas bersih yang negatif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin menghasilkan pendapatan yang besar, namun pendapatan tersebut belum diterima. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas penggunaannya. Laporan arus kas ini menggambarkan atau menunjukkan aliran kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan mengeluarkan kas dalam satu periode tertentu. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang. Komponen aliran kas. Komponen arus kas atau cash flow berfungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan bernilai surplus atau defisit. Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila memiliki nilai surplus atau pendapatannya perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, sebaliknya, apabila pendapatan lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran, maka cash flow perusahaan tersebut bernilai defisit. Cash flow merupakan laporan keuangan yang mencatat jumlah pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam satu periode. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi atau PSAK nomor 2 tahun 2002 pasal 9 menyatakan bahwa laporan arus kas harus memuat 3 komponen yang terdiri dari arus kas kegiatan operasional. Komponen ini merupakan hal yang paling penting atau utama yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang ada dalam perusahaan. Kegiatan operasional ini meliputi proses produksi, aktivitas pengiriman barang, penjualan, serta pembayaran yang berasal dari pelanggan. Komponen arus kas ini berkaitan dengan kegiatan transaksi yang akan berdampak pada laba bersih yang akan diterima perusahaan. Yang kedua, arus kas kegiatan investasi. Komponen ini nanti meliputi pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas investasi jangka panjang. Kegiatan investasi ini biasanya meliputi penjualan dan penerimaan aset yang bersifat tidak tetap, aset jangka panjang, dan juga aset tidak berwujud. Yang ketiga, arus kas kegiatan pendanaan. Komponen arus kas dari kegiatan pendanaan berasal dari transaksi perusahaan terkait dengan utang maupun ekuitas usahanya.
Komponen ini berfungsi sebagai acuan untuk menunjukkan bagaimana kondisi dan kekuatan keuangan perusahaan. Kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan meliputi emisi saham perusahaan, pembayaran kredit ke bank, dan pembayaran dividen kepada investor. Menaksir aliran kas. Estimasi atau proyeksi aliran kas melibatkan berbagai variabel, individu, dan berbagai bagian atau departemen dalam perusahaan. Misalnya proyeksi penjualan dan harga yang diperoleh dari bagian pemasaran, kemudian proyeksi aliran kas keluar yang berkaitan dengan produk baru disediakan oleh bagian produksi, dan proyeksi biaya operasi diperoleh dari bagian akuntansi biaya, produksi, pembelian, dan bagian lain yang terkait. Kemudian untuk peran manajer keuangan adalah mengkoordinasi informasi dari berbagai departemen dan mengendalikan proses estimasi untuk meyakinkan bahwa bagian atau individu menggunakan metode secara konsisten dan asumsi yang rasional. Di dalam menaksir atau memproyeksikan aliran kas, di samping akurasi juga penting diperhatikan masalah relevansi. Kemudian aliran kas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aliran kas permulaan atau initial cash flow, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi atau seluruh pengeluaran kas untuk pengadaan aset tetap. Kemudian yang kedua ada aliran kas operasional atau operational cash flow, yaitu aliran kas yang akan digunakan untuk menutup investasi. Operational cash flow diterima setiap tahun selama umur investasi dalam bentuk aliran kas bersih. Operational cash flow ini yang sering disebut juga dengan cash flow saja, dihitung dengan menambahkan laba bersih atau non-cash cost. Kemudian yang ketiga ada aliran kas pada akhir umum proyek atau investasi atau biasa disebut terminal cash flow, yaitu aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Biasanya setelah suatu proyek investasi habis umur ekonomisnya, masih ada penerimaan kas yang berasal dari penjualan aset tetap dan sisa dana modal kerja. Sekian, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 7 mengenai kebutuhan dan sumber dana serta aliran kas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.